Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Humayah dari Prodi Bimbingan Konseling semester 2 ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas-tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2019-2020 yang bertemakan Counseling Self. Langsung saja masuk kepada definisi layanan bimbingan dan konseling. Ada pula definisi bimbingan konseling. Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, definisi konseling. Konseling meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan, motivasi, dan potensi-potensi yang unik dan individu. Konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu, antara seseorang konselor membantu yang lain supaya dia dapat lebih baik memahami dirinya. Konseling merupakan suatu proses di mana konselor membantu konselor membuat interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan rencana. Selanjutnya, definisi layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya bimbingan dan konseling diharapkan dapat memberikan solusi bagi peserta didik di sekolah agar peserta didik menjadi lebih baik dan segi perilakunya. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Layanan orientasi. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Pelayanan orientasi ini biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru. Materi pelayanan orientasi di sekolah atau madrasah, staf dan guru-guru kurikulum program bimbingan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana, dan tata tertib sekolah. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Layanan informasi, yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik seperti buku, brosur, masalah, dan internet. Layanan informasi bertujuan untuk membekali seseorang dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal. Adapun layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya serta berbagai aspek tautan. Layanan penempatan dan penyaluran. Serangkaian kegiatan bimbingan dalam membantu siswa agar dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Adapun layanan penguasaan konten.
membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi layanan penguasaan konten berkaitan dengan fungsi pemahaman dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemahaman menyangkut berbagai aspek konten, persepsi efektif, sikap dan tindakan, dan sebagainya atau kebiasaan dalam kaitannya dengan kehidupan di sekolah. Sebagai peserta didik, tugasnya adalah belajar. Di dalam keluarga, ia mengembangkan kebiasaan dalam berhubungan dengan orang lain, saudara, teman sebaya, dan masyarakat. Fungsi layanan ini yaitu menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dalam perkembangan diri secara berkelanjutan, mengembangkan kebiasaan yang telah terpelihara dan membangun prestasi. Selanjutnya, layanan konseling perorangan. Layanan yang memungkinkan siswa memperoleh secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialami siswa tersebut. Peserta didik memperoleh layanan secara langsung bertatap muka dengan guru bimbingan konseling atau konselor. Dengan demikian diupayakan terbantu fungsi pengentasan dan permasalahan yang dialami. Konseling individu sebagai pendekatan efektif bagi peserta didik, di mana peserta didik bebas mengekspresikan diri, pengalaman, dan perasaan tanpa beban, sehingga dapat diharapkan adanya perubahan perilaku ke arah membangun diri. Selanjutnya, layanan konseling kelompok. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok, masalah yang dibahas dalam masalah-masalah pribadi dari masing-masing anggota kelompok, membantu pengembangan pribadi dengan cara setiap anggota dapat saling mengungkapkan perasaan secara keleluasaan yang berorientasi pada kenyataan dihadapi dan mengembangkan kemampuan berhubungan sesuai dengan kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan tujuan, serta belajar atau menghilangkan sikap perilaku tertentu. Layanan konseling kelompok terkait dengan fungsi pencegahan dan pengentasan, yaitu mengatasi permasalahan sejenis melalui dinamika kelompok. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dan narasumber tertentu. Sumber pembahasan bersifat aktual, memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama melalui dinamika kelompok. Adapun layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dan narasumber tertentu. Sumber pembahasan bersifat aktual, memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama melalui dinamika kelompok, membahas topik yang dipilih sesuai kebutuhan dalam kelompok. Layanan bimbingan kelompok terkait dengan fungsi pencegahan, yaitu berperan dalam mencegah berkembang masalah atau hambatan melalui pemahaman berbagai situasi dan kondisi lingkungan, terbinanya hubungan dalam berkomunikasi di antara anggota kelompok, sehingga dapat membantu pengembangan diri pribadi, mengembangkan sikap dan komitmen pribadi, dan berbagai kemampuan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, layanan konsultasi. Layanan diberikan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman dan cara-cara perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. Layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan di sekolah, orang tua atau wali peserta didik dalam melaksanakan layanan konsultasi ini. Guru bimbingan konseling atau konselor bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan instansi terkait atau LPTK, psikolog atau psikiater, dan dilaksanakan di kantor tempat praktik konseling bagi guru bimbingan konseling yang telah berkewenangan membuka praktik di luar sekolah dengan cara mengambil studi profesor konselor. Layanan konsultasi ini terkait dengan fungsi pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan, yaitu untuk membantu peserta didik dan atau pihak lain. Pemahaman dan cara-cara pemecahannya masalah
maupun hambatan yang ditemui sesuai kondisi lingkungan di sekolah. Selanjutnya, terakhir, layanan mediasi. Layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan, sehingga dapat mencapai tujuan, yaitu kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak yang berselisih. Layanan mediasi terkait dengan fungsi pencegahan, yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor berusaha mengendarai atau membangun hubungan di antara mereka dengan tujuan membantu tercapainya hubungan positif dan kondusif guna memperbaiki hubungan antar personal. Jadi, secara keseluruhan, bimbingan konseling adalah layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan. Karena dengan adanya layanan bimbingan dan konseling ini, maka seorang siswa akan merasa lebih mudah memecahkan masalah yang dihadapinya. Layanan bimbingan dan konseling memberikan efek yang baik karena memberikan suatu solusi, rencana, motivasi, bimbingan, ide, gagasan, dan sebagainya dalam mengatasi suatu permasalahan. Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan suatu wadah yang efektif dalam pendidikan karena menjadi tempat pemberian bantuan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan siswa dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta menjadi seorang yang good and smart citizen. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu dapat memakluminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.